Salam sejahtera dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Rabu 7 Desember 2022. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, sekalipun ada sakit atau sedang pemulihan, tetap semangat dan tidak kehilangan bahagia sedikit pun juga. Karena rasa bahagia itu atau kebahagiaan itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, dalam diri kita semua. Dan saya percaya sekali setiap hari Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kehidupan kita. Tema PA kita hari ini adalah yang lemah dan yang kuat. Terambil atau didasari oleh surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Mari kita awali PA ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berbesar. Jemaatlah turun firman-Nya, berkasih-kasihan. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan telah menyertai sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami percaya kami semua merasakan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sendiri, tidak dari yang lain. Pada saat ini Tuhan, pimpinlah kami untuk merenungkan firman-Mu, memahami Alkitab yang akan kami baca bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah semangat kami juga satu di dalam Kristus, satu dengan yang lain. Seperti pujian yang kami nyanyikan tadi. Kami serahkan doa kami ini dan juga acara pemahaman Alkitab ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kitab Roma pasal 15, kita baca ayat 1 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti kita atau sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan kau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di awal ayat yang pertama dari surat Rasul Paulus pasal 15 dari kitab Roma tadi, pasti ada satu persoalan, sehingga Rasul Paulus memberi nasihat pastoral demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa persoalan di balik kalimat pastoral Rasul Paulus itu? Nah, persoalan itu terkait dengan ajaran dan iman Kristen berhadap-hadapan dengan tradisi agama Israel, yaitu yang mempertahankan hukum Taurat dan Sunat. Kita bisa membaca itu sepanjang pasal 2 sampai 11 dalam surat Roma, dan tentu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perselisihan ini bersifat prinsipil tentang keselamatan. Apakah manusia diselamatkan oleh perbuatan baik dan hal lahiriah, ataukah oleh anugerah Allah? Nah, orang Kristen Yahudi menuntut mempraktikkan hukum Taurat, yaitu mereka ingin sekali dalam kehidupan sebagai orang Kristen, mereka tetap mentaati hukum Taurat. Salah satunya adalah menjalankan sunat. Sementara orang Kristen non-Yahudi menolaknya, karena hidup menjadi seorang Kristen itu adalah anugerah, sehingga tidak perlu lagi melakukan Taurat dan sunat. Nah, masing-masing kelompok ini di dalam jemaat Roma bertahan dengan prinsip mereka, dan mereka masing-masing merasa senang atau nyaman dengan prinsip itu, termasuk juga senang dan nyaman ketika mereka membenturkan prinsip yang ada dalam diri mereka
kepada kelompok Kristen yang lain. Misalnya, saya berbangga karena saya melakukan hukum Taurat sebagai orang Kristen dan juga melakukan sunat gitu. Dan lalu saya mengatakan bahwa mereka orang Kristen yang bukan Yahudi keliru ya, karena mereka tidak melakukan hukum Taurat dan juga sunat gitu. Begitu juga orang Kristen yang non-Yahudi kepada orang Kristen yang Yahudi. Mereka juga melihat bagaimana hidup dalam anugerah kok masih mengandalkan hukum Taurat dan sunat. Jadi ini pertentangan yang cukup prinsipil tentang ajaran itu. Oleh sebab itu, ajaran yang menimbulkan masalah itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kedua kelompok jemaat ini, masing-masing jangan mempertahankan kesenangan mereka sendiri dengan keyakinan yang mereka anggap benar. Perselisihan di internal mereka itu akan menjadi beban yang baru. Karena dalam kehidupan kekristenan di Roma sendiri juga mendapatkan tantangan yang berat, yaitu dari pemerintah sendiri Roma yang melarang ibadah-ibadah orang Kristen dan juga dari kelompok-kelompok lain yang bukan Kristen. Mereka selalu menghalang-halangi seorang Kristen untuk melakukan ibadah atau kewajiban agama mereka. Dan perlu diketahui juga, saudara, jemaat di Roma, kekristenan di Roma itu jarang mereka melakukan perkumpulan dalam jumlah yang besar. Mereka dari rumah ke rumah, seperti kalau di kita itu persekutuan di rumah tangga atau di perwilayahan. Nah, saudara, yang menariknya untuk anjuran Rasul Paulus agar mereka bersatu ini, Rasul Paulus masuk pada nasihat yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang dimaksud Rasul Paulus yang kuat di sini adalah mereka yang kuat imannya. Dan mereka ini adalah orang Kristen non-Yahudi yang jumlahnya lebih banyak daripada orang Kristen Yahudi. Artinya mereka bisa disebut mayoritas orang Kristen non-Yahudi ini dibandingkan orang Kristen yang Yahudi. Nah, orang Kristen yang mayoritas ini diharapkan Rasul Paulus justru menyatukan dan membangun jemaat agar jemaat menjadi satu hati, satu suara dan memuliakan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Caranya seperti apa? Caranya adalah merendahkan diri seperti Kristus. Ya, Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, bahkan menerima atau menanggung cercaan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, semua itu dilakukan Kristus dengan dorongan kasih. Dengan demikianlah Kristus menerima kita dan menyatukan kita dalam tubuhnya. Ditegaskan juga secara spesifik tentang hal prinsip yang menjadi persoalan di antara jemaat Kristen Yahudi dan jemaat Kristen non-Yahudi di ayat 8-12. Nanti saya akan bacakan, tetapi ada catatan kecil bagi saya. Saya rasa sekalipun tadi Rasul Paulus menasihatkan bahwa mereka yang kuat itu dalam arti mereka yang mayoritas, kuat imannya, orang Kristen yang bukan Yahudi yang lebih banyak jumlahnya. Tetapi bagi saya juga yang kuat ini tetap adalah mereka yang, kalau menurut saya hayati, yang merasa paling benar. Siapa itu? Kan kedua-duanya merasa yang paling benar gitu. Jadi orang Kristen yang Yahudi yang minoritas itu bisa juga menjadi orang yang kuat karena bertahan dengan kebenarannya itu, betul nggak? Dan begitu juga jelas yang satunya lagi orang Kristen non-Yahudi, mereka tentu lebih kuat dalam arti iman yang sesungguhnya juga harus menerima nasihat ini gitu, merendahkan diri juga. Jadi sebetulnya alih-alih menasihati mereka yang kuat, yang mayoritas, Rasul Paulus sebetulnya ingin memberikan nasihat pastoral yang kuat itu kepada kedua belah pihak. Jadi
walaupun minoritas, karena ngotot merasa betul, ya bisa jadi dia yang kuat juga dalam arti yang lain. Jadi nasihat ini nasihat bagi keduanya untuk merendahkan diri, bagi saya ya, saya hayati, dan nasihat untuk menyatukan hati dan suara seperti Kristus, ya, tidak mencari kesenangan diri sendiri. Kembali yang prinsipil tadi, saya akan bacakan di ayat 8 sampai 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesus, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dalam kutipan Mazmur yang saya bacakan tadi, dalam ayat 8-12, juga kutipan dari kitab Nabi-Nabi, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa Allah ini mengasihi kedua jemaat Kristen tadi. Jemaat Kristen Yahudi, karena Allah memiliki janji kepada nenek moyang mereka akan menggenapi, ya, mengampuni dan merangkul umatnya dalam Yesus Kristus. Sekaligus Allah juga mengasihi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, artinya bukan bangsa Yahudi, karena berkat bagi umatnya, yaitu umat Israel atau orang Yahudi, dalam konteks ini orang Kristen Yahudi, akan memancar juga kepada bangsa-bangsa lain, sehingga berkat Tuhan Allah yang mengasihi melalui Kristus juga kepada bangsa-bangsa lain, sehingga baik orang Kristen Yahudi ataupun orang Kristen non-Yahudi, semuanya di mata Allah adalah umat yang dikasih, jadi satu begitu. Jadi kalau orang Kristen Yahudi mau menjalankan kehidupan kekristenannya, juga mematuhi Taurat dan bersunat, silahkan gitu. Ya, dalam rangka mengasihi Allah, lakukan itu, tetapi tidak mempertentangkan hal itu baik atau tidak baik kepada orang Kristen yang non-Yahudi ini, yang tidak melakukan Taurat dan sunat itu. Begitu juga sebaliknya tentu. Orang Kristen Yahudi yang merasa hidup ini adalah anugerah, sehingga tidak perlu melakukan hukum Taurat dan sunat, ya sudah gitu. Jangan menyalahkan ya, orang Kristen Yahudi yang masih mempertahankan hukum Taurat dan sunat itu. Mereka dapat saling merendahkan diri seperti Kristus. Mereka dapat saling satu hati dan satu suara. Mereka dapat saling membangun sebagai jemaat Tuhan di Roma. Dan dengan kesatuan inilah mereka akan menjadi jemaat yang kuat dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan dari luar diri mereka, baik dari pemerintah ataupun kelompok-kelompok lain yang memusuhi mereka. Jadi melalui nenek moyang bangsa Israel, Allah ditegaskan oleh Rasul Paulus mengasihi mereka. Dan satu hal lagi saudara yang tidak dilupakan adalah Rasul Paulus di nasihat akhir suratnya mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi selain
usaha mereka untuk merendahkan diri, tidak mencari kesenangan sendiri, dan kemudian mereka saling satu hati, satu suara, usaha sendiri nih, ya, dan saling membangun. Jangan lupa, katanya, arahkan pandang pada pengharapan Allah dalam Yesus Kristus, gitu. Jangan hanya mempertahankan keyakinan diri sendiri, arahkan pandang pada pengharapan kepada Allah dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Ya, kita manusia yang lemah. Sekalipun kita merasa bisa berpikir tentang keimanan kita, kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak jatuh pada kesenangan akan keyakinan diri, keyakinan iman yang merasa benar dari yang lain, lalu kita menghakimi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Rasul Paulus ini sangat relevan dengan keberadaan kita pada hari ini. Ya, saya mendengar ada seorang presenter, bisa dibilang seperti itu, atau public figure yang mengatakan, ya tentu beragama Kristen, bahwa di salib gitu ya, ada tanda salib itu, di kayu salib ya, ada satu roh yang tidak murni atau tidak bersih. Kemudian dari video itu, wah, banyak orang yang membantah, pakar-pakar ya, dan kita punya efek ya, atau kena efek gitu ya. Dan dan ya itu masuk pada titik mengatakan ini nggak benar ya, itu yang benar. Kemudian kita menyalahkan, kemudian kita menganggap itu orang gimana sih, dan seterusnya gitu. Nah, ini memecah dari dalam ya, dari lingkungan tubuh Kristus sendiri. Nasihat Rasul Paulus untuk hal ini saya rasa relevan. Silakan saja orang menghayati bagaimana ia memandang atau mengekspresikan kehidupan imannya tanpa harus saling menyalahkan. Justru sebaliknya, harus saling merendahkan diri. Artinya apa? Ya, yang mengatakan A, yang merasa tadi benar, ya harus merendahkan diri. Jangan-jangan ketika direspon sama si B bisa ada benarnya juga gitu. Nah, saling merendahkan diri inilah seperti Kristus menjadi titik di mana kita bisa satu suara dan satu hati untuk memuji Tuhan dan membangun jemaat. Kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh daripada menyelesaikan perpecahan-perpecahan di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh Kristus gitu. Ya, kita bisa membangun bersama-sama kehidupan ini. Beberapa waktu lalu juga ada bantuan ke Cianjur, korban gempa di sana. Ada yang mengatasnamakan gereja, kemudian ada video viral ya, orang dilepas itu cap gerejanya ya, merasa tidak nyaman dengan itu begitu. Saya rasa oke-oke aja gitu loh. Orang Kristen nggak perlu merasa wah, kita ini ditolak atau bantuan kita merasa tidak diterima dan seterusnya. Santai gitu kalau menurut saya. Bahkan kalau perlu, saudara, gereja tidak perlu pakai embel-embel apapun juga, bersama-sama. Ketika sampai di sana, ketika ditanya orang, bantuan dari mana ini? Kita bilang, bantuan dari sahabat di Bandung. Selesai. Sahabat siapa gitu? Ini kami semua sahabat kalian. Selesai gitu. Ya, ini penting sekali gitu. Penting sekali. Ini bentuk kerendahan hati kita. Gitu. Bagaimana karya Kristus itu terutama, tersampaikan, bagaimana orang terbangun itu terutama, bagaimana orang merasakan kasih Allah itu yang terutama. Sedangkan nama kita itu kesekian ya, tidak ada nomor urutnya, karena itu tidak penting. Dan saya yakin dengan pimpinan Roh Kudus, pengharapan kita pada Kristus, orang akan merasakan apa yang membuat mereka saat ini bersuka cita dari para sahabat. Saya yakin mereka akan merasakan juga bagaimana kuasa cinta kasih Allah itu melalui Roh Kudus yang datang, melalui saudara-saudara sahabat yang tanpa nama ini, akan mereka rasakan juga. Dan bahkan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan yang kuat dan yang lemah di dalam kehidupan kekristenan
kita harus bersatu. Jangan justru terpecah-pecah. Nanti bisa tidak menjadi berkah dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita mulai satukan hati dan suara. Apapun pikiran kita, apapun denominasi kita kekristenan, ya apapun yang kita hayati mungkin berbeda dengan orang lain, jadikan semua itu untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya, bukan justru untuk memecah belah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk PA hari ini. Berilah kami kekuatan untuk menyatukan hati, suara kami memuliakan Tuhan, untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, supaya kami tidak jatuh pada saling menghakimi. Tetapi biarlah kami ada dalam titik di mana kami, dengan segala perbedaan cara kami beriman, mengekspresikan hidup iman kami, justru membuat kami tetap bisa bersatu dan membangun kehidupan ini bersama-sama. Kami berdoa terus untuk penanganan korban gempa di Cianjur, dan juga dimanapun mereka yang membutuhkan pertolongan senantiasa mendapatkan perhatian dari banyak orang, juga terkhusus dari Tuhan sendiri melalui gerejamu yang siap berperan menjadi kaki, tangan, mata, dan hati Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal di gereja-gereja. Biarlah mereka bisa menghadirkan sukacita bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi dunia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk kelompok-kelompok di tengah masyarakat, biarlah dapat bersatu dan membangun kehidupan ini bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk penanganan COVID-19 ini yang masih berlangsung, kiranya kami semua dapat satu hati menghadapinya. Dan kami serahkan setiap pergumulan kami, sakit ataupun ada hal lain, ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Satukan kami ya Tuhan, gerejamu ini, sehingga menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.